Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Farida. Selamat pagi Mbak Yuniska. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Ibu. Berhubung ini saya ada tugas dari guru pembina, menikah saya ingin sharing untuk beberapa kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan kejujuran. Yang ingin saya pertanyakan pertama Bu, bagaimana cara panjenengan di sekolahan ketika mengidentifikasi beberapa kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau kejujuran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Yuniska. Cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema di etika atau kejujuran moral itu, saya itu akan berusaha untuk memecahkan masalah yang ada di Satuan Pendidikan SDN Bapur 2 ini, yaitu dengan kepala dingin dan berdasarkan logika yang ada. Jadi nanti kita kalau memutuskan segala sesuatunya itu harus dengan sabar. Jadi istilahnya ketika mengambil suatu keputusan atau tindakan harus dipikirkan secara kepala dingin. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika dalam menjalankan tugas panjenengan Bu, pengambilan keputusan di sekolahan, ketika ada suatu kasus yang istilahnya sama-sama kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara panjenengan untuk menghadapi kasus seperti itu Bu? Untuk menghadapi kasus-kasus yang mengandung nilai kebajikan itu, saya akan mengutamakan musyawarah di atas mufakat. Jadi nanti saya akan memusyawarahkan bersama Bapak dan Ibu guru semuanya, sehingga setiap permasalahan yang ada di satuan pendidikan ini kami akan memikirkan bersama Bapak dan Ibu guru dan untuk kepentingan bersama. Alhamdulillah luar biasa ya Bu. Selanjutnya Bu, biasanya untuk ketika panjenengan untuk mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan yang seperti jenengan utarakan tadi, saya jenengan ada nggak solusinya atau nggak ada langkah-langkahnya yang pertama kali panjenengan lakukan ketika akan melakukan suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan? Langkah-langkahnya seperti apa saja? Untuk langkah-langkah yang dalam mengambil keputusan itu, yang pertama itu saya akan menampung satu persatu permasalahan yang ada di satuan pendidikan ini. Terus yang kedua, saya akan melakukan musyawarah untuk memutuskan sebuah solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Dan yang ketiga itu saya akan melakukan evaluasi dalam melangkah solusi tersebut yang telah kami ambil ini, kedepannya itu akan membawa kebaikan atau tidak, sehingga kami itu bisa menyusun mitigasi solusi selanjutnya. Tapi untuk beberapa istilahnya prosedur-prosedur yang jenengan lakukan selama ini, alhamdulillah sudah Bu, tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat di Bu Farida nggih. Alhamdulillah. Terus untuk tantangannya Bu, tantangannya yang selama ini jenengan hadapi ketika berhadapan dengan banyak dewan guru, banyak masyarakat, itu kan mesti nggak sama ketika menghadapi apa istilahnya pola pikir atau tantangan seperti itu. Caranya panjenengan pripun gitu? Tantangan dari beberapa dewan guru itu ada
yang bersikap objektif dan dalam menyikapi suatu permasalahan itu yang terjadi di dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, sehingga saya itu harus mengingatkan kembali untuk selalu berpijak pada peraturan satuan pendidikan yang telah kita sepakati bersama-sama. Jadi sesuai dengan visi dan misi sekolah ya Bu Singgi. Untuk selanjutnya dalam pengaturan atau penyusunan penyelesaian masalah di tempat di panjenengan, adakah jenengan membuat jadwal khusus dalam artian rincian jadwal hari ketika Anda menghadapi suatu permasalahan, adakah schedule atau tatanannya yang diurutan seperti itu Bu Farida? Ya, pertama yang saya akan berusaha untuk mematuhi jadwal kegiatan direktif sehingga kepemimpinan yang selama ini ada dalam jurnal harian kepala sekolah itu walaupun masih banyak kekurangan itu di sana sini saya akan berusaha untuk menyempatkan diri untuk melakukan evaluasi kinerja para dewan guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga dalam sebuah penyelesaian kasus itu saya akan memberikan waktu khusus dalam penyelesaian tersebut. Jadi memang istilahnya sharing kita dengan Bapak Ibu guru dewan guru yang lain untuk suatu permasalahan memang cukup sangat objektif Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, adakah beberapa pengalaman yang jenengan bisa sharing ke saya sebagai pembelajaran saya ke depan ketika saya menghadapi suatu kasus pengambilan keputusan yang dilema etika, saya harus bersikap seperti apa? Mungkin sharingnya dari jenengan Bu. Beberapa senior yang telah membantu saya dalam pengambilan keputusan tersebut serta kita berkolaborasi dengan yang solid antara para dewan guru dan tenaga pendidikan itu telah banyak membantu saya dalam pengambilan keputusan yang selama ini itu saya ambil. Alhamdulillah. Jadi istilahnya dari sharing kita kali ini Bu Farida, saya petik beberapa pengalaman bahwa yang penting itu musyawarah dan mufakat dengan beberapa staf dewan guru. Terus selanjutnya ketika kita mengambil suatu keputusan harus dalam keadaan kepala dingin ya Bu. Jadi tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa, terus tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah. Jadi di istilahnya di sekolah kita Bu, kita tetap bisa berjalan secara kondusif dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Farida sharingnya kali ini. Semoga di kedepannya saya bisa mengambil semua pembelajarannya dan menjadikan saya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk siang kali ini saya mengganggu waktu panjenengan. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk tugas dalam artian kasus-kasus dilema etika dari rujukan kelas. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa nanti panjenengan sekiranya istilahnya tidak berkenan menjawabku, tidak apa-apa dulu. Dalam artian kita ini hanya untuk sekedar tambahan atau wawasan saja. Bisa dilanjut Tuti? Yang ingin saya tanyakan pertama Bu Tuti, selama ini di sekolahnya panjenengan, apakah mungkin panjenengan pernah mendapatkan atau mengidentifikasi beberapa kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tetap ada. Sekolah kita kan sekolah luar biasa. Luar biasa itu di dalamnya ada anak yang di sekolah formal tidak selesai
Akhirnya kita dari sini, ada anak yang di rumah putus sekolah, tidak sekolah, hanya di rumah mama adiknya, kita bawa ke sini. Kemudian ada anak yang trauma. Trauma itu bagaimana? Dia di sekolah formal, kemudian dibully temennya, akhirnya terus nggak mau sekolah. Itu banyak juga. Jadi luar biasa itu di dalamnya seperti itu. Tetap ada yang normal. Normal itu bagaimana? Sing benar-benar betul ya sekolah. Kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berarti selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya panjenengan, untuk kasus-kasus yang istilahnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara panjenengan untuk memutuskan suatu permasalahan tersebut? Kalau seperti itu saya tetap mengedepankan namanya sharing. Pertama mungkin dengan guru-guru, dengan guru, tapi kami kan ada tim yayasan. Ya. Karena saya juga menjadi guru di luar, saya biasanya melakukan sharing dengan di luar. Jadi ada tahapannya. Pertama dari dalam itu tadi sama guru, kemudian saya biasa, kemudian saya sharingkan di luar di mana tempat saya bekerja atau relasi saya. Nah setelah itu dari timbangan itu baru saya putuskan. Iya kalau enggak gitu apa ya? Segala sesuatu itu kalau yang mikir orang banyak, suara orang banyak itu hasilnya bagi saya itu lebih bagus. Jadi tetap berpatokan pada langkah-langkah dan prosedurnya di pada Ya betul. untuk yang selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini panjenengan anggap paling efektif ketika untuk mencari suatu solusi untuk keputusan pada suatu kasus-kasus dilema edukasi? Contoh paling sederhana yang jenengan alami. Coba nanti biar saya bisa memberikan responnya. Jenengan sebagai guru, ya ta, mama di sini kan juga tutor. Nah, yang coba sampaikan nanti saya bisa memberikan gambaran. Maksudnya dalam artian semisal ada permasalahan dalam suatu sekolah, misalnya katakanlah si A itu mengalami kasus dalam artian dia tidak mau masuk sekolah. Dalam artian apakah langkah-langkah efektif yang panjenengan lakukan? Kalau itu sih masalah yang biasa di mana saja terjadi. Itu tetap kita melakukan pendekatan. Pertama tetap dari sekolah kita lihat dulu. Coba kita hubungi lewat telepon. Yang akan dilakukan kalau di sini kan lebih ke staf ya. Karena jam terbangnya guru yang terbatas, akhirnya banyak diambil oleh staf yang melakukan. Ketika dari hasil telepon WA respon kurang, kita melakukan home visit. Home visit dari mereka staf kok belum menyelesaikan, biasanya saya turun tangan. Kalau dari saya biasanya langsung melibatkan dari pihak bisa desa, bisa kecamatan. Contoh kayak kemarin ujian-ujian itu anak-anak yang mutasi dari sekolah formal, sembilan 1, 9 2. Kita tetap berangkat ke sana. Akhirnya kita melibatkan kepala desa. Kita menelpon. Akhirnya juga ada solusi. Akhirnya seperti itu. Tapi memang itu tadi bahwa kita itu dengan dengan desa, kecamatan, dengan aparat itu harus selalu apapun. Kalau kayak gitu kita enak, coba telepon contoh, Pak kasih kesos. Pak seperti ini bisa dibantu buatkan surat. Alhamdulillah, cari. Contohnya seperti itu. Jadi setiap tantangan, setiap permasalahan, kalau kita komunikasikan atau kita kolaborasikan dengan beberapa pihak internal dari luar, insya Allah semua akan tetap terjadi dengan baik di Putu Tinggi. Ya itu kalau kita ranahnya hanya kita sendiri kesulitan, kita harus melibatkan. Bisa jadi kita melibatkan dari sekolah awal juga bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya,
dalam tatanan atau aturan di sekolah jenengan untuk beberapa kasus dengan etika, apakah ada jadwal atau istilahnya untuk poin-poin semisal dalam artian kasus tadi, kasus A yang anak nggak mau masuk sekolah, apakah dengan mempunyai timeline-nya, istilahnya waktu untuk si A untuk hari ini, jangka pendeknya ini, jangka panjangnya ini, apakah ada schedule-nya seperti itu betul? Kalau itu ada di lembaga diskijilkan, tapi ya biar staf ya. Di saya itu biasanya sudah mentok mereka tidak bisa menyelesaikan laporan ke saya, baru seperti tadi saya katakan saya turun tangan. Tapi dari mereka itu sudah dikondisikan, dicoba seperti ini kayak gitu. Jadi tetap istilahnya dewan guru, staf-staf berkomunikasi terlebih dahulu, tetap pada akhirnya nanti keputusan itu tetap bergantung diikuti. Jadi yang dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat saya petik yaitu dari pengalaman jenengan bahwa musyawarah untuk mufakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak meliputi kepala desa, terus tadi ada camat, terus tadi ada pihak dari luar meliputi dari Itu kita bisa tokoh masyarakat. tokoh masyarakat juga, itu adalah solusi yang sangat tepat untuk istilahnya mengambil evaluasi untuk keputusan-keputusan yang akan diambil seperti itu, Bu Tuti. Betul. Ya, Bu Tuti, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa terserahkan saya, Bu Tuti, untuk sharing saya tentang beberapa kasus-kasus dilema etika dan kebijakan negara. Terima kasih banyak, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.